Sosial media heboh beberapa hari ini karena kasus pembunuhan Isabella Guzman terhadap ibu kandungnya Yun Mi Hoy. Isabella Guzman menikam ibunya sebanyak 151 kali di bagian wajah dan leher. Kejadian ini terjadi pada tanggal 28 Agustus tahun 2013 silam. Isabella Guzman berasal dari Colorado, Amerika Serikat, yang saat itu usianya menginjak 18 tahun. Orang tua Isabella bercerai pada saat Isabella masih kecil. Dan setelah orang tuanya bercerai, Yun Mi Hoy dan Isabella kerap bertengkar, terutama ketika sang ibu menikah lagi dengan pria lain. Sebelum pembunuhan sadis itu terjadi, Isabella dan ibunya bertengkar lagi. Bahkan Isabella sampai meludahi sang ibu dan mengirimkan email yang bertuliskan "Kamu akan membayar". Dan sang ibu pun merasa takut, lalu menghubungi polisi atas email yang telah dikirimkan Isabella. Saat polisi datang, polisi tidak menemukan tanda permusuhan. Namun, polisi hanya memperingatkan Isabella bahwa dirinya bisa saja diusir oleh Yun Mi Hoy, ibunya, atas kelakuannya. Ibu Isabella kemudian memanggil ayah kandung Isabella yang bernama Robert Guzman untuk menasihati putrinya. Kemudian, Robert, ayah kandung Isabella, datang 3 jam sebelum Yun Mi Hoy dibunuh. Ia menasihati dan berbicara empat mata dengan Isabella. Pada jam 9:30 malam, Yun Mi Hoy pulang dari tempat kerjanya, kemudian naik ke lantai atas untuk mandi. Dan di saat itulah Isabella melakukan aksinya. Dia menikam ibunya di bagian wajah sebanyak 35 tusukan dan 51 tusukan di bagian leher. Lalu dia menghabisi sang ibu dengan memukulinya menggunakan tongkat baseball. Saat Isabella melakukan aksinya, ayah tiri Isabella mendengarkan suara dentuman di lantai atas, lalu berlari dan memanggil nama istrinya. Saat ayah tirinya berlari ke kamar mandi di lantai atas, Isabella segera menutup dan mengunci pintu. Ayah tiri Isabella saat itu melihat darah mengalir di bawah pintu. Setelah Isabella melakukan aksinya, Isabella pun keluar dari kamar mandi dan berjalan keluar sambil memegang pisaunya. Dia menatap lurus ke depan saat melewati ayah tirinya. Ia melarikan diri dan segera Tuan Hoy, ayah tiri Isabella, mencoba menghidupkan kembali sang istri. Namun sang istri sudah tidak bernyawa lagi. Segera Tuan Hoy, ayah tiri Isabella, pada jam 10:11 malam menelpon 911 untuk melaporkan bahwa istrinya telah dibunuh oleh Isabella, anak tirinya. Lalu polisi datang dan melihat keadaan Yun Mi Hoy sangat mengenaskan. Dan polisi pun mengumumkan kematian Yun Mi Hoy, ibunya Isabella. Isabella menjadi buronan selama 16 jam. Lalu ada sebuah laporan bahwa ada seseorang yang masuk ke garasi. Di garasi itu, Isabella ditemukan di sebuah garasi rumah seseorang. Dan pada saat itu, Isabella tidak langsung ditemukan. Polisi menemukan terlebih dahulu pisau yang digunakan Isabella untuk menghabisi ibunya. Lalu polisi melakukan pencarian.
Saat polisi melakukan pencarian, Isabella ditemukan saat hendak mau keluar dari garasi untuk melarikan diri. Sesudah itu, bisa kita lihat sendiri pada saat Isabella memasuki ruang persidangan dengan rasa tidak bersalah dan melemparkan senyum di wajahnya. Dan pada saat dia dibacakan tuntutan, terlihat dia seperti pura-pura menangis dan membalikkan wajahnya ke arah kamera, lalu menunjukkan matanya bahwa dia sedang pura-pura nangis. Setelah mendengarkan persidangan itu, Isabella tidak mau keluar dari selnya, dan mereka melihat di dalam selnya Isabella sedang berbicara sendiri dan menertawakan dirinya sendiri. Menurut Dr. Richard, Isabella Guzman mengalami skizofrenia paranoid. Skizofrenia paranoid adalah gangguan otak yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan pemahaman terhadap sesuatu. Jadi, Isabella ini mengalami skizofrenia paranoid. Jadi dia tidak dapat membedakan yang mana halusinasi dan yang mana kenyataan. Karena Isabella Guzman mengalami skizofrenia paranoid atau gangguan jiwa, maka hakim mengambil keputusan bahwa Isabella Guzman tidak bersalah dan dimasukkan ke rumah sakit